Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang studi kelayakan bisnis. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu proses dari studi kelayakan bisnis. Jadi sebelum kita masuk ke studi kelayakan bisnis, hal yang pertama itu adalah investasi. Jadi untuk melakukan investasi dan nantinya akan mendapatkan keuntungan, di antara itu kita harus melakukan studi kelayakan bisnis sendiri. Jadi sederhananya adalah kalau kita mau melakukan suatu usaha, kita harus melakukan studi kelayakan bisnis dulu supaya kita tahu usaha itu akan menguntungkan atau tidak. Jadi dalam hal ini ketidakpastian, kendala, kegagalan, kemudian ekonomi, hukum, politik, sosial, budaya, perilaku, perubahan lingkungan masyarakat. Baru nanti kita lakukan studi kelayakan bisnis. Dan kalau hal ini sesuai dengan hitungan kita, akan mendapatkan profit. Seperti itu. Studi kelayakan bisnis sendiri kegiatan yang mempelajari secara mendalam suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Sebelum bisnis itu berjalan, kita harus mempelajari dulu. Dalam rangka menentukan, ya ini yang dimaksud dengan layak atau tidaknya usaha tersebut yang dijalankan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu mempelajari secara mendalam. Yang dimaksud dalam hal ini adalah meneliti secara sungguh-sungguh dengan data dan informasi yang ada. Kemudian diukur, dihitung, baru dianalisis dengan metode tertentu. Kelayakan penelitian dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan dapat memberikan manfaat yang besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Bisnis usaha yang dijalankan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi studi kelayakan bisnis sendiri memiliki tujuan menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan bisnis, memudahkan pelaksanaan bisnis, memudahkan pengawasan, memudahkan pengendalian. Kemudian penggolongan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, orientasi laba. Ditinjau dari segi keuntungan dan kelangsungan usaha. Nah, dia melihat dari keuntungan dan kelangsungan. Kemudian yang berikutnya, orientasi non-laba, ditinjau dari manfaat untuk masyarakat luas. Kemudian memiliki aspek-aspek atau ruang lingkup studi kelayakan bisnis sendiri. Itu terdiri dari aspek hukum. Pada aspek ini akan dianalisa secara mendalam tentang permasalahan legalitas. Apakah perusahaan mempunyai dasar-dasar legal untuk dapat melaksanakan proyek tersebut. Jadi untuk membuat suatu usaha, kita harus memiliki legalitas dulu. Jadi kita berkonsultasi kepada bagian hukum sebelum usaha ini atau bisnis ini dijalankan, agar nanti ke depannya tidak terjadi masalah yang berkaitan dengan hukum. Karena kalau nanti itu terjadi, sangat besar efeknya, terjadi kerugian dan lain-lainnya. Untuk aspek organisasi atau manajemen, pada aspek ini akan dianalisa secara mendalam tentang bentuk organisasi termasuk strukturnya, komposisi manajemen, sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan proyek investasi tersebut,
Serta apabila proyek ini harus dioperasikan, maka perlu disiapkan seberapa besar kebutuhan sumber daya manusia untuk mengoperasikan investasi tersebut. Berikutnya, aspek teknis. Aspek ini juga sering disebut sebagai aspek produksi. Pada aspek ini akan dianalisa dalam hal menentukan lokasi, layout gedung, serta teknologi yang akan digunakan. Yang keempat, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran sangat penting untuk dianalisa karena pada dasarnya dari pasar inilah akan terlihat apakah investasi ini outputnya dapat diserap oleh pasar atau tidak. Sehingga analisa supply and demand akan menjadi titik pokok pembahasan dalam aspek ini. Yang kelima, aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial dan ekonomi penting untuk dianalisa sehingga kita dapat mendapatkan informasi penting tentang struktur sosial serta kondisi perekonomian pada daerah garapan atau daerah tujuan investasi. Yang keenam, aspek keuangan. Pada aspek ini akan dianalisa terkait dengan kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan serta besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Dari sini akan terlihat pengembalian investasi dimaksud dan seberapa lama investasi yang ditanamkan akan kembali. Aspek penilaian. Jadi dalam aspek penilaian itu melingkupi aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, data atau operasi, aspek manajemen dan organisasi, aspek sosial dan ekonomi, aspek AMDAL, baru hasil studinya. Para pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis yaitu adalah investor, kreditor, manajemen sendiri, pemerintah dan masyarakat, pembangunan ekonomi nasional. Manfaat bisnis: memperoleh keuntungan berupa materi dan non-materi, membuka peluang pekerjaan, manfaat ekonomi, menambah jumlah barang dan jasa, meningkatkan mutu produk, meningkatkan devisa, dan menghemat devisa. Kemudian tersedia sarana dan prasarana, membuka isolasi wilayah, meningkatkan dan membantu pemerataan pembangunan. Ini faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Data dan informasi yang tidak lengkap, nah ini harus diperhatikan. Tidak teliti, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan yang salah, kondisi lingkungan, unsur sengaja. Hal yang diperhatikan oleh tim studi kelayakan bisnis, kelengkapan dan keakuratan data dan informasi yang diperoleh. Tenaga ahli dalam tim studi kelayakan bisnis harus tangguh. Penentuan metode dan alat ukur yang tepat, loyalitas tim studi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis terdapat tahapan-tahapan. Jadi yang pertama tuh yang awalnya tuh penemuan ide dulu. Jadi memiliki ide, kemudian melakukan penelitian. Setelah penelitian itu ada evaluasi. Kemudian tuh tahapan usulan proyek dulu. Jadi diusulkan dulu tidak layak atau tidak layak. Kalau layak, kalau tidak layak dibatalkan. Kalau layak langsung tahapan rencana pelaksanaan proyek. Kemudian tahap rencana pelaksanaan proyek, kemudian tahap pelaksanaannya, jadi actionnya, proyek bisnis. Tujuan dari studi kelayakan bisnis, jadi untuk menilai apakah sesuatu dapat layak dikerjakan atau tidak dari berbagai aspek dan kepentingan.
Hal ini tergantung dari pola pikir pembuat, optimis atau enggak atau pesimis. Jadi optimis versus pesimis. Jadi positif atau negatif gitu. Harus memiliki pola pikir yang ya kalau bisa ya harus positif terus supaya untuk keberlangsungan bisnisnya ke depan itu akan lebih baik. Kemudian selanjutnya keberpihakan, tekanan politis, educational background, kemudian working experience. Ide proyek sesuai dengan kata hatinya. Ya harus dari hati sendiri sih. Jadi nggak cukup dari omongan orang lain. Kamu harus usaha dengan usaha ini, nggak. Jadi harus memang ide proyek tersebut dari hati. Pengambil keputusan mampu melibatkan diri dalam hal-hal yang bersifat teknis. Jadi pada saat prakteknya nanti kita bukan duduk manis di dalam ruangan, tapi kita harus terjun langsung ke lapangan. Kita harus langsung bersentuhan dengan usaha tersebut. Karena ini akan mempengaruhi keberlangsungan usaha tersebut ke depannya. Selanjutnya, keyakinan akan kemampuan proyek menghasilkan laba. Nah, ini ada beberapa komponen. Mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Menyimpulkan hasil, membuat laporan hasil. Setelah itu mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan. Mengevaluasi proyek yang akan dibangun. Mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Baik, untuk pertemuan yang pertama ini sampai di sini dulu. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.